Tuhan Yesus hidup dan tidak pernah memandang masa lalu. Ada 3 hal yang Tuhan ubah dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya. Yang pertama, boleh ikuti saya. Saya memiliki damai. Katakan, saya memiliki damai. Saya memiliki damai. Mungkin kehidupanmu kacau. Maria Marta datang menemui Tuhan Yesus, tapi akhirnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Semua pintu terkunci. Tadi kita baca, amin. Semua pintu terkunci, murid-murid berkumpul karena mereka takut mereka akan dibunuh seperti Tuhan Yesus. Tapi kita baca sekali lagi ayat 19. Sama-sama kita baca ayat 19. 1, 2, 3 ya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Hal yang pertama Tuhan katakan setelah dia bangkit dari kubur, damai dalam hidupmu, damai sejahtera dalam kehidupanmu. Shalom, amin, shalom. Kata pertama yang Tuhan ucapkan adalah shalom. Damai sejahtera artinya bukan hanya rasa tenang atau rasa tentram atau rasa nyaman. Kata damai sejahtera atau kata shalom artinya adalah keutuhan, kelengkapan, ketenangan, keharmonisan. Waktu kacau rumah tanggamu, katakanlah shalom buat keluargaku. Waktu sakit kehidupanmu, katakan shalom buat tubuhku. Karena apa? Kata shalom, kata damai sejahtera artinya keutuhan, kelengkapan, ketenangan, keharmonisan. Ketika engkau memperkatakan firman Tuhan, firman Allah itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan segala sesuatu menurut waktunya Tuhan. Bagian kita adalah hidup itu bukan karena apa yang kita lihat, tapi dari apa yang kita imani, apa yang kita ucapkan. Amin. Adam dan Hawa awalnya tinggal dalam kedamaian dengan Tuhan di Taman Eden atau di Firdaus. Mereka tinggal dalam kedamaian, mereka bisa bertemu dengan Tuhan kapan saja. Tuhan katakan, Adam, ayo tugasmu hari ini namai semuanya yang ada di taman ini. Namai sepanjang apa? Engkau yang kasih nama, bukan aku. Oh, ini namanya kucing. Oh, ini namanya pohon ini, pohon ini. Hawa-hawa itu damai kehidupan di Firdaus. Hingga akhirnya karena satu kata dosa, akhirnya mereka kacau. Komunikasi putus, hidup mereka tidak damai lagi. Akhirnya mereka mulai malu. Akhirnya mereka mulai menutup aurat. Tadinya tidak ada malu, damai. Amin. Enggak ada nafsu-nafsu liar. Itu semuanya dari setan. Dan akhirnya Yesus datang memberikan kedamaian. Kabar baiknya, dosa yang memisahkan kita dari Tuhan diperdamaikan dan kita dipulihkan lewat salib dan darah Yesus. Amin. Kita dipulihkan dan akhirnya berdamai. Akhirnya Tuhan katakan shalom. Kepada murid-muridnya Tuhan katakan shalom. Kita adalah murid-muridnya. Tuhan Yesus katakan shalom buat kita. Damai sejahtera bagi kamu semua. Amin. Kalau Tuhan berkata, kalau ada di antara kita saat ini yang mungkin galau hatinya, hancur hatinya, sakit hidupnya, perih beban penderitanya, kalau Tuhan Yesus seumpama datang tempat ini dan berkata, shalom, engkau damai, engkau utuh, engkau harmonis, engkau kuat. Kita katakan apa? Amin. Amin. Kita nggak mungkin, nggak tahu ya kok Tuhan gini-gini. Dia lebih tahu tentang kehidupan. Itu yang pertama. Ada 3 poin. Yang kedua, ada 3 hal yang Tuhan ubah bagi kehidupan kita. Yang pertama, kita menjadi memiliki damai. Yang kedua, katakan saya punya tujuan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Amin. Yesus hidup berarti masih ada hari esok. Memang sepertinya kita dalam neraka, tapi saya katakan Tuhan lebih senang bersama-sama dengan engkau ke neraka daripada dia ke surga tanpa engkau. Kita baca ayat 21. Sama-sama kita baca 21, 3, 2, 1 ya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Apa katanya tujuannya? Mengutus. Bagaimana Allah Bapa di surga mengutus Tuhan Yesus kepada kita manusia, demikian juga kamu aku utus. Amin. Tuhan mengutus kita semua untuk dunia.
Karena warga negara kerajaan kita ketika kita percaya, bahkan ketika kita memberi diri dibaptis, sah warga negara kerajaan kita. KTP kita itu adalah KTP surga. Catat aku di dalam buku kehidupanmu Tuhan. Tuhan mencatat, oh ini penghuni surga, oh ini penduduk baru bumi. Bahwa Tuhan Yesus pada hari yang ketiga bangkit untuk memberikan engkau kemenangan. Hidup kita harus menjadi kesaksian. Tujuan, saya punya tujuan. Hidupmu gak hanya beranak lalu engkau mengharapkan anakmu beranak lagi, beranak lagi, beranak lagi, beranak lagi. Apa bedanya sama ayam? Amin. Ayam pun hanya kawin, beranak, cari makan, kawin, beranak, cari makan. Terus begitu. Apakah manusia seperti itu? Terlalu murah darah Tuhan Yesus hanya untuk membuat manusia seperti itu, untuk cari makan, untuk beranak, terus begitu. Tidak. Tapi Tuhan memberikan kita tujuan. Kita diutus. Namanya diutus berarti kita menjadi duta. Katakan duta. Duta besar, ambasador kalau bahasa Inggris. Coba ikutin saya. Tanyalah pada diri sendiri. Ayo sekali lagi. Tanyalah pada diri sendiri. Dari mana saya berasal? Ada 3 hal yang Tuhan ubahkan bagi kita. Yang kedua adalah saya punya tujuan. Yang ketiga adalah saya punya janji. Katakan saya punya janji. Kita baca Yohanes 20 ayat 31. Ayat 30 dan 31. Sama-sama kita baca ayat 30 dan 31. 1, 2, 3 ya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya agar kita percaya janji Tuhan bahwa Dia adalah Mesias. Dia 31 sekali lagi saya akan baca. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa apa? Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Supaya kita beroleh hidup. Engkau yang depresi, engkau beroleh hidup. Engkau yang sakit koma, engkau yang sudah sakit lama, supaya engkau memperoleh hidup. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang untuk apa? Memberikan engkau hidup. Hidup yang berkelimpahan. Apa tujuan hidupmu? Kalau bisa pasti kembali ke surga. Amin. Nggak mungkin supaya dikasih umur panjang, benar. Tapi saya mau katakan begini, umur panjang itu bonus. Tapi bukan itu tujuan hidup kita. Amin. Bukan itu. Tujuan hidup kita adalah, memang benar, berapa lama panjangnya? 100 tahun? Mau yang hidup 200 tahun? Mau. Ngapain? Mau ibu kepala hidup 300 tahun? Galai kawannya cecetnya bahagia. Amin. Cucunya pun jadi opu-opu. Gak ada kawannya, carinya kemana-mana, gak ada. Mesti dulu gak ada. Bingung dia cari kemana-mana, gak ada. Amin. Gak ada hidup 300 tahun itu sendiri, makanya kita gak ada. Tapi supaya engkau mempunyai hidup yang berkelimpahan. Nanti engkau ada di surga yang kekal. Gak ada sakit, gak ada air mata. Lantainya dari emas, semua dari kristal. Semuanya engkau lihat, segala yang indah, segala manis pikirkan semua itu. Semuanya gak ada air mata. Engkau punya kapling di surga. Rumahmu indah ketika engkau melayani, engkau jadi duta besar. Engkau sudah punya aset di surga. Amin. Engkau sudah siapkan hidup yang berkelimpahan, enggak habis-habisnya. Jangan seperti cerita ngumpul duit, ngumpul emas, banyak emasnya. Sebelum dia mati, dia tua, dia bilang, nanti kalau mati aku bawa emas ke kuburannya, mau aku bawa ke surga, biar ada perhiasanku nanti di sana. Tiba-tiba saya bawa satu karung, dibawanya di dalam tas. Sampai di surga memang karena dia percaya melayani Tuhan. Sampai di surga, datang malaikat. Ngapain kau bawa sampah? Emasnya ini. Emas itu tuh dipijat-pijat di surga. Lantainya dari mana? Dari emas. Sampahnya kotor semua. Enggak ada. Saatnya semuanya akan ditinggalkan. Jadi enggak ada yang mau terlalu kita capai. Bagian kita adalah melakukan kehendak Tuhan.